Baik, kita akan segera mulai. Hari ini kita akan membaca dari Kejadian 5. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali pagi ini dalam keadaan yang sehat sedia dan siap melayani-Mu, siap menyambut hari ini dengan landasan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebelum itu kami ingin membaca firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih semuanya dari awal sampai akhir. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan beri kekuatan untuk melaksanakannya. Segala roh iblis, roh jahat yang mau mengganggu, kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian firman. Mohon Alkitabnya dipersiapkan dan buku catatannya, karena hari mari kita angkat pujian firman-Mu. Terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Amin. Yes Lord, senantiasa beserta kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seringkali Tuhan, jalan kami hilang. Ada Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Pimpin kami. Amin. Dunia yang gelap ini. Yes Lord. Kami sungguh perlu bimbingan-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, benar terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, ya Tuhan, banyak kali kami bimbang Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan, kami tenang karena Kau senantiasa di sisi kami. Asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Yes Lord. Terang bagi jalanku. Ya benar, kita sungguh perlu firman Tuhan untuk menerangi jalan kita di dunia yang gelap dan
kacau ini. Oke, kita buka dari Kejadian 5. Judul perikopnya Keturunan Adam 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi nama manusia itu yang ciptakan adalah Allah sendiri. 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Adam udah berumur 130 tahun baru Set lahir. 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Nah, berarti Adam itu anaknya bukan cuma 3, bukan cuma Kain, Habel, dan Set, tetapi memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, itulah perempuan juga ada. Ini yang tadi, yang kemarin saya katakan, ini yang menjadi istri Kain. Ayat 5, ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos 7 dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. 9. Setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan. 10. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. 15. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Nah, kita akan menjelaskan sedikit, membahas sedikit mengenai Henok. Henok ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. 2 kali kita baca di ayat 22 dan 24 dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya Henok walk with God, berjalan dengan Allah. Nah,
mengenai Henok ini kita bisa baca referensinya juga di kitab Yuda 1 ayat 14 dan 15. Di mana di sana Henok menubuatkan bahwa nanti di akhir zaman karena kejahatan manusia, Tuhan akan datang untuk menghakimi. Saudara bisa baca sendiri di Yuda 1 ayat 14 dan 15 nubuatan dari Henok. Nah, kenapa Henok bisa tahu masa yang jauh di depan sana? Kita aja belum mengalami. Dia tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena apa? Karena ia bergaul dengan Allah. Kalau kita akrab bergaul dengan Allah, Allah akan bukakan rahasia-rahasia. Allah akan percaya pada kita. Dia akan mempercayakan informasi apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Amin. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Nah, Henok tidak ada lagi. Maksudnya apa? Henok tidak ada lagi karena dia itu diangkat oleh Tuhan. Inilah pengangkatan pertama, rapture pertama di dunia, yaitu dialami oleh Henok. Ayat 25, setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Nah, Metusala umurnya adalah manusia umur terpanjang di dunia, 969 tahun. Kemudian lanjut ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, 29, dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Jadi Metusala melahirkan Lamek, Lamek melahirkan Nuh dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi orang tua Nuh mengatakan bahwa Nuh adalah penghiburan. Karena apa? Waktu itu dosa pun sudah mulai memberikan efek, yaitu orang bekerja dengan penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat 30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Jadi sedemikian jauh pembacaan kita dari Kejadian 5. Kalau kita lihat di sini orang-orangnya umurnya paling muda 700-an. Karena kenapa di sana saat itu efek dosa meskipun sudah ada tapi tidak separah di kemudian hari. Alam pun masih, meskipun sudah terkutuk tapi masih bagus. Tapi semakin hari dosa semakin banyak, manusia juga umurnya makin pendek, alam juga makin rusak, maka itu manusia juga hidupnya semakin pendek kemudian hari. Nah, rema saya hari ini adalah bergaulah erat dengan Allah. Seperti Henok, kalau kita bergaul dengan Allah, Allah akan bukakan rahasia-rahasia kita, terutama di akhir zaman ini. Kita harapkan Tuhan membukakan langkah-langkah apa kita sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan menghadapi saat-saat di akhir zaman ini. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk dapat bergaul dengan-Mu lebih erat lagi, meluangkan banyak waktu bersama-Mu daripada banyak waktu pada hal-hal yang tidak penting. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini kami taruh di kaki-Mu Tuhan.
Biar Engkau senantiasa yang melindungi kami, tutup bungkus kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini merupakan hari-hari di mana kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami teringat orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, orang-orang yang bisnisnya mungkin sedang goncang. Kami teringat orang-orang yang sakit, Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka juga bisa mengetahui firman-Mu Tuhan, sehingga mereka memperoleh kedamaian, penghiburan dalam kehidupan mereka, dan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua orang yang bekerja, Tuhan berkati mereka, biar apapun yang tangan mereka lakukan mendatangkan hasil Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang berstudi Tuhan, sertai mereka beri hikmat, kepintaran, bahkan otoritas dan wibawa Tuhan dalam menjalani hidup ini. Jauhkan dari pergaulan yang salah, jauhkan dari pornografi, jauhkan dari segala adiksi, dari segala drugs, dari segala pergaulan yang salah Tuhan. Tapi biarlah anak-anak kami berjalan di jalan-Mu Tuhan, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, dan biarlah anak-anak kami juga menjadi pemenang-pemenang jiwa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hari ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, angkat hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai orang kudus di seluruh dunia, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa sebentar malam untuk pembacaan perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.